Baik, Bunda, sebentar lagi kita mulai ya. Kita masih menunggu Bunda Evi untuk masuk. Ya, Bunda. Baik, Bunda, yang sudah hadir, boleh kenalan dulu dari mana, asalnya dari mana. Sebentar lagi kita akan mulai webinar kita. Sambil nunggu Bunda Evi untuk gabung di grup ini ya. Suaranya jelas? Tolong dong yang sudah hadir, komen suaranya jelas atau sudah jelas atau belum? Kalau suaranya sudah jelas, boleh komen bahwa suaranya sudah jelas. Apakah sudah jelas suaranya, teman-teman? Suara saya kalau sudah jelas, tolong cek di komentar ya. Yang sudah dengar suara saya, boleh komen suara saya bagaimana, sudah jelas atau belum? Baik, Bunda Evi masih proses masuk ini. Kita tunggu sebentar ya. Teman-teman sekalian boleh sambil kenalan, bisa tulis di kolom komentar asal dari mana, kemudian nama siapa begitu ya. Nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, sambil menunggu Bunda Evi yang persiapan untuk masuk, bisa kenalan dulu di kolom komentar.
Ini mana? Aku gelap banget. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Baik, kita mulai ya webinar pada sore hari ini. Bunda dan ayah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjelang akhir pekan ya. Ini hari Jumat, tanggal 8 Januari tahun 2021. Nah, di awal tahun ini kita akan berkumpul di grup ini, kita akan banyak belajar tentang hal-hal di grup ini. Tentu semoga hadirnya grup ini akan membawa manfaat. Nah, kali ini saya tidak sendirian, sesuai dengan jadwal. Saya bersama dengan seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang nanti akan kita ngobrol bareng tentang apa sih yang akan kita lakukan di tahun 2021 ini di grup bisnis Bunda. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan perkenalan diri dulu, ya. Perkenalkan, saya Dr. Santoso. Saya di grup ini sekaligus nanti sebagai moderator di pertemuan kita pada sore hari ini. Dan nanti saya akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan apa maksud kita kemudian menyelenggarakan grup ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke beberapa hal, kita akan sapa dulu Bu Evi, Bunda Evi. Halo, Assalamualaikum Bunda Evi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Oke, selamat bergabung dan nanti kita akan banyak ngobrol ya, ngobrol di grup ini. Kita obrolan santai di webinar yang perdana ini. Kita akan banyak menyapa para member di grup ini dan nanti kita akan bahas beberapa hal ya. Nah, sebelum nanti kita akan bahas, tentu ingin saya sampaikan satu hal, ada satu kalimat yang menarik dari seorang Steve Sipol, how rich people think, gitu. Bagaimana orang kaya itu berpikir. Nah, ada satu kalimat yang menarik yang perlu kita resapi bersama. Jika Anda ingin menghasilkan banyak uang, temukan masalah besar yang dihadapi banyak orang dan selesaikan masalah tersebut dengan cara yang baru. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan sore hari ini. Nah, tentu selaras dengan bagaimana sabda Rasul bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Tentu ini tidak sekedar hadis ya, kalau kemudian diambil hikmahnya dari sisi bisnis, tentu ini akan menjadi filosofi yang luar biasa. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan pada sore hari ini. Baik, Bunda Evi, akan saya perkenalkan dulu. Di sini Bunda Evi. Nah, beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga, kemudian di samping ibu rumah tangga juga sebagai seorang direktur utama di PT Bina Solusi Indonesia, kemudian juga sebagai komisaris di PT Graharsama Multiversa, juga pelaku homeschooler, ya, pelaku homeschooling, kemudian juga ibu dari 3 anak tentu saja, dan setiap hari juga aktivitas rumah tangga ya. Tapi ini menjadi hal unik, nanti Bu David bisa cerita ya, sampai kemudian memiliki tim sebanyak ini, dan ini adalah seorang ibu rumah tangga gitu loh ya, ibu rumah tangga tapi bisa kemudian membangun perusahaan dari garasi katanya ya, dari garasi kemudian menjadi korporasi. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bu David untuk bercerita nih awal muasal dari seorang ibu rumah tangga kemudian menjadi seorang business woman ya, business woman yang kemudian menjadi seperti sekarang. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu, ini ada yang sedang hadir. Kemudian ada yang dari Bandung, ada yang dari Jepara, ada yang dari Semarang, dari Kudus, Pasuruan, Ibu Mariati dari Kulon Progo, Kudus Utara, dan masih banyak lagi yang hadir belum menyebutkan asalnya ya. Baik, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Evi. Di sini saya direktur dari PT Bunda Solusi Indonesia. PT Bunda Solusi Indonesia ini sebagai brand owner dari produk yang bernama Paramorina, Vitabumin dan Paramorina. Kalau Vitabumin sudah terkenal sekali, nah Paramorina ini adiknya Vitabumin. Jadi kami PT Bunda Solusi Indonesia adalah pemegang brand dari Paramorina. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Santoso, bagaimana dulu dari IRT kemudian menjadi businesswoman. Sebelum jadi IRT saya adalah seorang guru ya Pak ya. Jadi saat melahirkan anak pertama, keluar resign dari pekerjaan dan memang benar-benar full untuk menjadi ibu rumah tangga. Awalnya dulu mengenal pertama itu memang Vitabumin. Jadi PT Bunda Solusi Indonesia ini belum terbentuk mas benar-benar dari garasi. Jadi temanya memang benar sekali, memang dari garasi rumah. Bahkan nggak garasi rumah, sebagian dari ruang tamu itu. Kalau garasi rumah masih mending ya ada tempatnya gitu. Ini ruang tamu yang kita sekat menjadi dua. Jadi sebagiannya adalah ruang tamu, sebagiannya adalah kantor gitu. Jadi ukurannya itu ukuran yang berapa itu ya? 1x1 meter mungkin ya. Jadi ukuran yang cukup kecil gitu untuk saat itu masih satu karyawannya. Awal sih memang semua dikerjakan sendiri. Kita mengenal 2014 kami mengenal bagaimana cara beriklan di Facebook, kemudian difasilitasi oleh Vitabumin ini, diajari cara beriklan, kemudian kita mengembangkannya, kita mulai beriklan di Facebook, lalu kemudian kita mengurusi semuanya sendiri. Bersama suami itu kita making sendiri, ngiklan sendiri, kemudian nge-SI sendiri, melayani customer sendiri, ngirim sendiri, semua dilakukan semuanya serba sendiri. Jadi daftar saat itu Shopee gitu, daftar Shopee sendiri, semuanya benar-benar memang kita lakukan full semuanya sendiri. Nah, seiring kita kemudian berpikir gini, ini kayaknya ketika saya skill untuk Facebook Ads-nya kita kembangkan lagi, maka saya membutuhkan partner gitu untuk bisa melayani customer. Dan kita merekrut baru satu CS yang menjadi partner saya, benar-benar kita kemana-mana berdua. Saya yang beriklan, Mbak CS ini yang melayani. Lalu sempat diberikan coba rekrut lagi, kembangkan lagi skillmu, tambahkan lagi budget iklanmu, kemudian asah kembali skill untuk beriklannya, kontennya, dan lain sebagainya, tambah untuk CS-nya. Kemudian kami memberanikan diri. Saat itu saya ingat, suami saya berkata seperti ini, ketika kita merekrut orang, jangan berpikir bahwasannya orang itu mendapatkan rezeki dari kita. Bukan. Tapi justru rezeki mereka itu rezeki gitu. Jadi kita nggak usah takut untuk nggak bisa gaji gitu. Pasti ada jalannya untuk bisa gaji seperti itu. Jadi kita beranikan diri langsung rekrut 2 orang saat itu. Kita langsung merekrut 2 orang menjadi 3 orang. Jadi CS kami ada 3 orang, bertambah lagi semakin hari semakin banyak, lalu semakin hari keterbutuhan dari desain, konten, kemudian dan lain sebagainya semakin dibutuhkan ketika kita ingin
mengembangkan diri, semakin membutuhkan lagi sehingga bisa menjadi pada posisi seperti ini. Itu cerita singkatnya dari garasinya ya. Jadi memang benar-benar dari seorang ibu rumah tangga itu memang benar sekali. Jadi memang dari benar-benar ibu rumah tangga saya tidak paham tentang Facebook itu apa. Oh ya, sedikit cerita. Saat itu HP tahun 2014 itu masih HP apa ya? Poliponik gitu ya. Jadi masih HP yang belum Android gitu. Ada Android, saya masih ingat ada Android saat itu ada WA juga gitu. BBM pada saat itu. Tapi saat itu saya belum punya karena memang sekali lagi saya hanya ibu rumah tangga biasa gitu. HP saya masih poliponik gitu. Masih internetnya nyambungnya cuma bisanya Facebook doang gitu. Jadi saat melahirkan anak kedua di tahun 2014 itu saya melahirkan anak kedua ya. Saya bilang itu sama suami saya, ini uang akikah sudah kita celengi, sudah kita sediakan. Nah, uang hasil sumbangannya ini gimana kalau kita belikan HP Android gitu supaya bisa BBM-an gitu. Jadi memang HP Android pertama kali saya itu saya masih ingat harganya sangat murah sekali, itu nggak bermerek, itu pun dari hasil sumbangan bayi gitu. Jadi mau gitu dari kita mulai awalnya itu memang dari HP hasil sumbangan bayi anak kedua saya. Dari situ dari HP itu oh iya kita udah punya BBM gitu. Kayaknya kita udah siap deh kalau untuk bisa belajar lebih lagi gitu, belajar teknologi lebih lagi. Ya. Kemudian kita mengenal yang namanya saat itu Facebook Ads masih sangat apa ya, sangat asing gitu ya. Jadi kita taunya Facebook ya memang hanya untuk bersosial media, nggak tahu caranya kalau untuk berjualan itu gimana. Lalu kita belajar pelan-pelan dan memang diajari awalnya oleh pemilik Vitabumi saat itu. Jadi kita diajari karena saat itu mau merekrut untuk menjadi distributor Vitabumi. Nah, kita mau jadi distributor Vitabumi nih gitu. Diajari ya gitu. Kita siap untuk menjadi distributor, kita pengen diajarin gitu. Terus kemudian beliau bersedia untuk mengajari kami gitu. Namun memang diajari memang masih dasarnya sekali. Jadi pengembangannya memang kita sendiri yang menentukan kita mau sukses atau enggak, kita mau bertahan atau enggak, itu kita sendiri memang yang menentukan gitu. Karena memang diajari dasar-dasarnya untuk berFacebook Ads itu bagaimana. Jadi terima kasih sekali memang untuk ini enggak yang bisa membuat PT Bunda Solusi Indonesia ini ya karena memang kami berpartner dengan orang yang tepat, yaitu pemiliknya Vitabumi yang mengajari kami saat itu tentang mengenalkan kami tentang Facebook Ads yang kita saat itu masih sangat awam sekali, nggak paham apa itu Facebook Ads, benar-benar nggak ngerti karena memang ibu rumah tangga. Dengan bergabung di Vitabumi itu kami menemukan banyak sekali yang namanya ilmu. Nah sebenarnya dalam pertemuan sore ini ilmu itu yang ingin kita bagikan seperti itu kepada teman-teman semuanya. Baik, cerita yang sangat menarik Bunda Evi, dan tentu ini akan bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan yang ada di grup bisnis Bunda ini. Dan barangkali kasih tips buat para member di grup ini, bagaimana kemudian memulai bisnis ya. Karena Bunda Evi di sini membuat satu slide, skill melihat peluang. Nah, ini bagaimana kira-kira nanti bisa diaplikasikan dalam bisnis untuk bisa membuat skill melihat peluang ini bisa terasah gitu. Nah, jadi ketika kita menentukan yang namanya produk, ini bukan hanya sekedar produk laris, diminati. Oke, produk laris diminati itu memang bagus. Cepat lakunya, cepat laku, kemudian
booming saat itu, tapi cepat tenggelam. Nah, untuk yang namanya konsistensi dalam sebuah bisnis, ketika kita menginginkan dia waktunya sangat panjang, kehidupan produk itu sangat panjang, maka yang kita butuhkan adalah bagaimana cara kita memilih produk dengan cara bahwa produk itu adalah berangkat dari sebuah masalah. Jadi ada masalah apa, produk menjadi sebuah solusinya. Seperti halnya Vita Bumin, para Morina, itu berangkat dari yang namanya masalah. Banyak sekali masalah para bunda yang mengeluhkan tentang anaknya susah makan, kemudian terlambat jalan, terlambat bicara, dan lain sebagainya itu. Kemudian dari berangkat masalah itulah tercipta sebuah produk. Jadi ada peluang dalam sebuah masalah, selalu ada peluang bisnis di dalamnya, dan disitulah yang namanya bisnis yang bisa konsisten, yang agak panjang karena memang berangkatnya dari sebuah masalah. Jadi ketika ingin memilih produk, tentukan dulu masalah apa yang ingin kalian selesaikan. Oke, tentu ini menjadi hal menarik ya. Nanti di grup ini kita akan banyak belajar soal bagaimana mencari peluang untuk berbisnis. Oke, Bunda Evi, selanjutnya Bunda Evi sebagai seorang business owner tentu mengawali bisnis tidak serta-merta seperti sekarang ya, memiliki perusahaan, kemudian dengan banyak tim yang bergabung gitu. Nah ini di sini dituliskan di tahun 2014 itu semua diawali dari dilakukan sendiri, mulai dari ngiklan, kemudian bikin desain, punya isi sendiri, kemudian packing, kirim sendiri, bahkan menjajakan sendiri. Nah ini ceritanya gimana dulu ketika memulai? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan untuk di awal tadi, jadi 2014 memang memulainya dari benar-benar nol sekali. Benar-benar dari nol itu bukan hanya dari sisi ekonomi yang nol ya, tapi dari sisi skillnya nol, dari sisi pemahamannya nol, nggak ngerti tentang bisnis, nggak tahu tentang Facebook Ads, nggak ngerti tentang marketing. Kita benar-benar memulainya semua dari nol karena pengalamannya memang bukan pembisnis ya, pengalamannya itu seorang guru gitu. Jadi memang benar-benar nggak ngerti itu namanya bisnis. Dan memulai bisnisnya itu memang dengan cara, jadi ketika saya jadi teringat, ketika kita ingin sukses, maka lihatlah orang yang sukses dan pelajari bagaimana cara dia sukses. Nah itulah yang saya lakukan, jadi followers aja dulu awal-awal gitu. Jadi followersnya ini distributor Vita Bumin gitu. Udah jadi distributor Vita Bumin, kemudian jadi followersnya pemiliknya Vita Bumin, pemiliknya Vita Bumin ngajarin tentang bagaimana cara beriklan, kita ngiklan, kita ikut ngiklan, benar-benar memang kalau pengen sukses ya kita mencari gurunya lah, katakanlah seperti itu, cari gurunya yang bisa membimbing kita, karena kalau sendirian pastinya akan mudah lelah di tengah jalan gitu. Jadi memang benar-benar kita membutuhkan seorang guru. Nah, kemudian di tahun 2014 masih dikerjakan sendiri, lalu di 2015 hingga sekarang kemudian berani merekrut tim. Padahal kan seorang ibu rumah tangga, kemudian berani-beraninya kok merekrut tim. Nah ini nanti gajinya gimana? Barangkali kan teman-teman di grup ini kan juga mikir kan, ketika mau dikerjakan sendiri itu kan otomatis tidak ada beban biaya gaji, kemudian otomatis semua biaya menjadi bisa ditanggung sendiri. Nah, kemudian berani-beraninya kemudian merekrut karyawan, merekrut tim yang tentu saja ini ada konsekuensi beban, gaji, dan lain-lain. Nah, ini ceritanya gimana sehingga kemudian yakin saya ibu rumah tangga tapi kemudian bisa melakukan itu. Jadi kalau merekrut tim itu memang kita sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau pada saat butuh ya pasti ngerekrut gitu. Pada saat nggak butuh ya memang nggak ngerekrut gitu. Jadi memang keterbutuhan kita ketika kita beriklan, kemudian
sudah mulai rame, kita butuh CS. CS1 ternyata nggak cukup. Oh, dengan spend iklan sekian, ternyata 1 CS saja yang bisa mengelola. Oh, butuh saya men-spend iklan lebih banyak lagi, maka saya membutuhkan lagi yang namanya CS lagi. Saya membutuhkan lagi yang namanya CS lagi. Untuk mendorong penjualan saya membutuhkan seorang desainer dan lain sebagainya. Selain itu, kami juga melihat bagaimana setelah terbentuk satu tim, yaitu saya sendiri sebagai pengiklan, kemudian ada 3 CS di bawah saya yang melayani dan menangkap customer, melayani customer dari iklan yang kami buat seperti itu. Kemudian kami jadi berpikir satu hal bahwa bahwa kita ingin membesar. Ketika kita ingin membesar, maka ada rumusnya. Kalau dalam ilmu fisika kita mengenalnya sebagai rumus Fibonacci. Jadi rumus di mana letak pembesarannya. Nah, setelah kita melihat lebih dalam lagi kepada bisnis kita, yang mengenalkan bisnis kita adalah diri kita sendiri ya. Jadi setelah kita mengenal lebih dalam tentang bisnis kita, sebenarnya bisnis kita ini bisa dikembangkan dari sisi yang mana. Oleh karena itu, kami membesarkan dari sisi, kenapa kita nggak cloning aja? Kita mengcloning, jadi mengcloning diri saya sebagai pengiklan, mengcloning CS-CS, kemudian membentuk tim-tim baru lagi. Jadi kita, rumus Fibonacci-nya ada pada diri advertiser. Atau ini jadi, ya, yang kemudian jadi kita yang kemudian gimana? Kita bersama kemudian membentuk atau mengantarkan 1000 CEO ini ya. Iya. Jadi ketika kita menemukan yang namanya rumus Fibonacci tersebut, menjadi mimpi kami PT Bunda Solusi Indonesia untuk bisa mengantarkan 1000 CEO. Jadi hari ini yang sudah ada di tempat kami itu ada beberapa tim. Jadi tim yang pertama kali kita rekrut adalah CEO. Dalam diri CEO ini kita nggak hanya sekedar mengenalkan tentang bagaimana cara berjualan, bukan hanya sekedar itu saja, melainkan ada di mana membentuk sebuah mindset bisnis, mengenalkan tentang bisnis itu apa, kemudian mengenalkan tentang laporan keuangan kepada CEO, kemudian pengambilan keputusan, perekrutan, marketing. Dia juga harus kita ajarkan tentang HR dan lain sebagainya. Jadi inti lengkap ketika kita membentuk CEO itu memang semua ilmu-ilmu dalam bisnis, bukan hanya sekedar gimana sih cara berjualan di Facebook supaya bisa sukses, gimana sih jualan di marketplace, gimana sih jualan itu teknis, itu terlalu teknis. Jadi CEO yang kami bentuk bukanlah untuk CEO sekedar teknis, melainkan pertama kali ketika dia mendaftar sebagai CEO, ketika kita rekrut dia sebagai CEO, maka hal pertama bukanlah teknis, melainkan mindset-nya yang kita bentuk terlebih dahulu. Mindset kepemimpinan, kemudian mindset bisnis, mindset, dan lain sebagainya. Jadi marketing adalah sisi kesekian mungkin baru mengenal yang namanya bagaimana cara berjualan itu setelah berminggu-minggu kita tempa untuk bagian dari mindset-nya. Nah, mimpi kami di PT Bunda Solusi Indonesia ini adalah melahirkan 1000 CEO. Jadi 1000 CEO ini bukan hanya yang lahir dari tempat kami sini saja gitu, yang bertatap muka langsung dengan kami, bukan hanya itu. Mungkin bunda-bunda yang hadir, ayah-ayah yang hadir saat ini, yang sedang menyaksikan CEO tersebut. Jadi tidak harus yang berjualan para Morina aja yang kita bentuk di PT Bunda Solusi Indonesia ini. Kami memang memiliki cita-cita membentuk 1000 CEO. Kita akan sharing semuanya bagaimana yang namanya membentuk CEO yang kami lakukan saat ini, itu bisa kita pelajari semuanya, nanti akan ada di Bunda Corner. Nah, ngomong-ngomong soal Bunda Corner, ini kan sesuatu yang baru ya bagi teman-teman semuanya. Nah, barangkali bisa dijelasin nanti kaitannya dengan
mimpi-mimpi dari PT Bunda Solusi Indonesia untuk membangun atau mengantarkan 1000 CEO ini, dan nanti apa kaitannya dengan komunitas Bunda Corner ini ya? Ya, jadi Bunda Corner ini adalah lahir dari rasa ingin berbagi kami, lahir dari rasa kami ingin memberikan persembahan terbaik. Jadi walaupun namanya Bunda Corner, namanya PT Bunda Solusi Indonesia, bukan berarti nggak boleh ayah-ayah gabung ya. Semuanya boleh gabung, baik para ayah maupun para bunda, seperti itu. Hanya namanya saja yang Bunda Corner. Karena memang 90% orang yang datang kepada kami, orang yang ngechat kami gitu adalah memang para bunda gitu, sehingga kita menyebutnya Bunda Corner gitu. Nah, dalam Bunda Corner ini kita akan berbagi tentang bisnis. Jadi bagaimana membentuk seperti tadi yang kami sampaikan bahwa bisnis itu bukan sekedar marketing. Marketing itu nggak sekedar bisnis, namun bisnis itu lebih kepada bagaimana mindset kita berpikir, bagaimana membentuk membentuk mindset kita supaya bisnis itu bisa sukses. Kemudian marketing hanya bagiannya saja gitu, dan tapi marketing akan dibahas semuanya dalam Bunda Corner seperti itu. Kita akan lebih banyak membahas, nanti ada mentor-mentornya, ada mentor yang khusus membahas mindset, ada mentor yang khusus membahas teknis marketing, ada yang teknis membahas marketing di Facebook Ads, ada yang teknis membahas marketing di marketplace, ada yang membahas marketing di konten, ada dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi selain bisnis, dalam Bunda Corner ini juga kami ada yang namanya untuk kesehatan. Parenting dulu, parenting. Jadi kedua yaitu parenting. Jadi grupnya akan terbagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama tadi bisnis, yang kedua yaitu parenting. Kalau kami ya para bunda, saya sendiri yang merasakan bahwa sekolah dari TK, SD, SMP, bahkan sampai kuliah, itu ternyata semuanya nggak ngajarin tentang bagaimana cara mendidik anak gitu ya. Jadi tahu-tahu aja ternyata kita udah nikah, udah punya anak, loh kita nggak ngerti nih cara bagaimana mendidik anak. Kalau nggak kita sebagai para ibu untuk mencari sendiri bagaimana kelas kita, sekolah kita, ya sekolah kita ya memang ada di sini gitu, di dunia parenting gitu. Jadi bagaimana melahirkan generasi-generasi yang sukses baik di dunia maupun di akhirat gitu. Jadi semuanya akan dibahas nanti di parenting. Bagaimana cara pendidik anak, baik yang masih mau menjadi ibu, sudah menjadi ibu, anaknya masih kecil maupun anaknya yang sudah dewasa, semuanya ada tahapnya sendiri-sendiri di marketing di-nya gitu. Jadi terus kemudian yang ketiga yaitu kesehatan. Jadi sering sekali permasalahan yang terjadi para bunda ini kan, anak saya panas nih, diapain nih gitu. Anak saya, apalagi ibu-ibu muda ya, anak saya kok belum ngomong-ngomong ya, empati dilepeh terus, kemudian sudah ngomong belum jalan, kemudian empatinya sangat susah, atau kemudian bagaimana caranya supaya nggak mudah sakit, bagaimana caranya menggendong yang baik, membedong yang baik. Semuanya akan dibahas di komunitas kesehatan Bunda Corner untuk bagian yang kesehatan. Jadi nanti di sini mentornya tentu saja nggak semuanya saya ya, tapi kita memiliki banyak mentor di sini. Mentornya saja, salah satunya tentu saya. Nanti saya lebih banyak untuk mengisi tentang teknis-teknis gitu ya. Kemudian yang kedua, Pak Santoso tadi sebagai moderator yang akan lebih banyak mengisi tentang mindset bisnis.
Kemudian yang ketiga adalah Mas Ilmi. Ini salah satu dari CEO yang kami bentuk gitu. Salah satu bayi kami baru saja lulus di tahun 2020. Jadi masih terhitung dengan hari ya berapa bulan lulusnya gitu. Tapi omsetnya udah ratusan juta ini. Sudah memiliki 4 karyawan, beriklannya per harinya sudah hampir 2 juta, dengan omset yang sudah ratusan juta tentunya. Padahal baru lulus loh. Jadi bisa, semuanya bisa. Baik baru lulus, ibu rumah tangga, maupun yang sudah memiliki bisnis, semuanya pasti bisa. Terus mentor kita selanjutnya yaitu ada Mbak Saida. Nah, Mbak Saida ini yang akan lebih ke sosial media management. Jadi nanti konten-konten di sosial media ini nanti yang akan diisi oleh Mbak Saida. Kemudian ada Mas Rizky. Mas Rizky ini lebih spesialis untuk outlet. Kemudian pembentukan outlet, pembentukan stokis, agen, reseller. Jadi banyak membina yang namanya agen-agen dan reseller. Kemudian selanjutnya ada Mas Riza. Mas Riza ini ada di bagian konten kreator. Jadi nanti yang akan melatih bagaimana sih cara membuat mendesain sederhana lewat Canva mungkin gitu, yang semuanya bisa dilakukan di rumah, di HP bahkan. Bagaimana sih cara membuat desain di Instagram supaya bagus gitu. Lewat Canva, lewat supaya ketika di Instagram itu jadi cantik banget. Itu nanti semuanya ada di Mas Riza yang akan mengajarkan. Terus yang selanjutnya ada Mas Reza. Mas Reza ini IT support kami. Jadi yang akan membuat toko online. Jadi kalau pengen toko online-nya jadi mudah, gimana cara toko online, kemudian optimasi YouTube. Nah, ini Mas Reza. Kemudian ada Mbak Tias. Bagi salah satu customer, kami mungkin sudah kenal dengan Mbak Tias. Jadi Mbak Tias ini adalah CS paling lama. Jadi yang sudah melayani lebih dari 50.000 customer. Jadi sudah benar-benar sudah paham sekali bagaimana cara menangani customer, dari yang baik banget sampai yang rewel. Kemudian sudah banyak mendengar tentang curhatan-curhatan para bunda. Jadi rata-rata curhat soal bagian apa sih gitu. Tentang anaknya yang bagian apa sih. Ini memang paling lama untuk di CS, jadi paling paham gitu. Selanjutnya untuk Mbak Lia. Jadi Mbak Lia ini mengisi banyak tentang kesehatan karena beliau adalah dari sarjana kesehatan masyarakat. Jadi selain mereka tim-tim kami ini nanti pun akan dihadirkan psikolog, dokter. Jadi memang benar-benar yang ahli di bidangnya yang kami undang bergabung untuk di PT Bunda Solusi Indonesia Bunda Corner ini. Selanjutnya ada yang terakhir, ada Mas Vicky. Jadi Mas Vicky ini adalah tim kami pendamping UMKM tersertifikasi BNSP. Jadi akan berbagi bagaimana memulai bisnis hingga menumbuhkan bisnis dengan cara yang benar. Ini nanti spesialisasinya Mas Vicky. Jadi Mas Vicky ini tersertifikasi ya gitu. Jadi jadi selain berpengalaman juga mendapatkan sertifikat gitu. Sertifikat bahwa beliau ini memang sudah layak untuk mendampingi UMKM. Gitu. Nah, apa aja sih kalau kita gabung di grup nih? Apa aja yang bisa kita dapatkan? Yang pertama tentu webinar seperti ini.
mungkin ini kan baru awalan ya, katakanlah ketika ini adalah pertemuan perdana kita, jadi ini masih sangat katakanlah rumah itu adalah teras. Mungkin nanti setelah bergabung dalam grupnya, kita akan sharing, mungkin ada pertemuan Zoom-nya pastinya ya, bukan mungkin lagi, insya Allah akan ada pertemuan Zoom-nya, jadi kita bisa saling sapa nanti di sana. Jadi selain webinar, kita nanti akan adakan Zoom gitu, pasca pelatihan. Misalkan saat ini kita sedang pelatihan tentang optimasi untuk Facebook Marketplace. Nanti kita akan review kemudian di Zoom atau via webinar, kita ajarkan pertama via webinar, kemudian kita pertemuan untuk sharing-sharing via Zoom atau via Google Meet, seperti itu. Jadi kita akan banyak berbagi tentang ilmu, karena prinsip kami di PT Bunda Solusi Indonesia ini adalah berikan persembahan terbaik. Kebetulan di belakang saya ada kredonya ini. Jadi salah satu kredo kami adalah memberikan persembahan terbaik. Jadi Bunda Corner ini adalah persembahan terbaik yang ingin kami berikan kepada bunda-bunda di seluruh Indonesia dalam bentuk ilmu, sharing, apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kami ketahui, ilmu-ilmu apa yang sudah kami pelajari, semuanya insya Allah akan kami share semuanya di komunitas Bunda Corner ini. Jadi di sini pun baik yang sudah berjualan di rumah tangga, belum berjualan sama sekali, mau belajar berjualan pun bisa. Bagi yang sudah berjualan dan ingin mengembangkan bagaimana cara berjualan yang baik supaya tambah laris juga bisa. Yang sudah punya bisnis, mungkin bisnisnya offline, kepengen mengembangkan via online-nya bisa. Jadi bagi yang belum punya produk, nanti bisa pakai produk kami bisa. Bagi yang sudah punya produk gimana? Saya sudah punya produk, saya maunya mengembangkan produk saya, gitu. Misalkan seperti itu, boleh saja bergabung bersama kami, karena bukan hanya Bunda Corner ini bukan hanya diciptakan untuk para reseller dari kami PT Bunda Solusi Indonesia, melainkan ini persembahan terbaik kami kepada para bunda, baik yang memiliki produk ingin jualan produknya sendiri, maupun yang belum memiliki produk dan ingin menjual produk kita, semuanya kami welcome, semuanya akan kami ajarkan. Seperti itu. Apa yang sudah kami miliki, semuanya insya Allah akan kami ajarkan. Kemudian bagi para bunda, para ayah yang sudah tergabung di sini, boleh untuk mengajak teman-teman masuk ke grup supaya kebermanfaatannya semakin meluas. Jadi ketika di sini kami di grup, kami sharing tentang ilmu-ilmu bisnis, ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu tentang kesehatan, seperti itu, bunda-bunda sekalian pun bisa memanfaatkan hal tersebut untuk sharing ke teman-temannya. Semoga ilmu yang dibagikan oleh bunda-bunda semuanya pun bisa bermanfaat, baik untuk kita, untuk bunda, untuk semuanya gitu, agar manfaatnya lebih meluas lagi. Boleh saya ini sepertinya ada pertanyaan. Satu pertanyaan yang ingin saya jawab, yaitu prospek di era pandemi ini gimana ya Bunda kalau bisnis madu para Morina? Oke, ini saya jawab dulu ya. Jadi kalau di awal-awal itu justru malah kami mengalami kekagetan yang luar biasa ya. Di bulan Maret saat awal-awal pandemi itu kenaikannya 300%. Jadi benar-benar ratusan persen itu kenaikannya untuk karena memang produk madu, apalagi madu untuk anak ini memang dicari. Nah, ini saya tidak berjualan ya, saya menjawab pertanyaan saja ini. Karena di sini temanya sebenarnya bukan untuk jualan, tapi ada pertanyaan sehingga memang harus saya jawab gitu. Jadi kalau madu para Morina ini sekali lagi tadi kita sampaikan, berbisnis dengan memulai dari masalah. Saat
CS kami ini kan sudah puluhan ribu ya, puluhan ribu mendapatkan keluhan dari banyak para bunda gitu, yang tentang anak-anaknya itu. Anaknya ada yang susah makan, ada yang sudah bisa ngomong tapi belum bisa jalan, sudah bisa jalan tapi belum bisa ngomong. Kemudian ada dulu ketika masih jualan Vitabumin belum ada para Morina, bunda saya enggak mau anak saya ini lahap makan karena makannya udah lahap tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Jadi, nah berangkat dari masalah-masalah tersebut kita membaginya para Morina. Jadi menjadi 5 bagian. Jadi ada yang untuk terlambat jalan bicara, ada yang terlambat jalan, ini mengandung tinggi ya, selain jalan juga bisa buat gigi, buat tulang, peninggi badan, gitu. Ada yang untuk kecerdasan dan terlambat bicara, kemudian ada para cana untuk yang sudah makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, ada yang picky eater untuk yang susah makan gitu, ada OBP untuk yang sering batuk pilek seperti itu. Jadi bisa dipahami kalau memang era pandemi ini justru meningkatnya lebih tajam dibandingkan dengan hari-hari normal biasa gitu. Karena memang keterbutuhannya memang sangat tinggi untuk madu. Jadi berangkat dari masalah-masalah tersebut sehingga para Morina ini lahirnya bulan Maret ya, jadi memang masih sangat baru sekali. Dan kami pun belum membuka keagenan, baru membuka keagenan di Desember akhir ini kita baru membuka keagenan. Baik, ini menjadi sangat menarik ya. Ini tidak terasa sudah hampir 1 jam. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa bunda. Nah ini, tanya bunda, bagaimana cara melihat peluang usaha di era pandemi seperti ini? Karena susah sekali kalau ingin berbisnis. Nah ini kira-kira ada tips apa nih agar di masa seperti ini tetap bisa punya pendapatan tambahan? Oke, jadi sekali lagi kalau berbisnis, tadi saya ulangi lagi, kalau berbisnis itu memang berangkat dari permasalahan ya. Jadi memang permasalahan di era pandemi ini apa sih yang banyak diburu gitu kan. Kebetulan memang bukan hanya di era pandemi ini saja yang kami jualan madu terus memanfaatkan pandemi ini kemudian jadi penjual madu gitu enggak, karena memang sudah dari tahun 2014 kami berjualan madu. Jadi kalau cara melihat peluang itu berangkat dari sebuah masalah dulu. Apa yang bisa kita selesaikan? Apa masalah yang terjadi di sekitar kita yang bisa kita selesaikan dengan produk kita? Pandemi ini orang membutuhkan kekuatan daya tahan tubuh, maka kita membuat produk-produk yang kita jual adalah produk untuk daya tahan tubuh. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi cara melihat peluang usaha itu yang memang berangkat dari masalah. Kemudian yang kedua, setelah kita berangkat dari masalah, apa kita biarin aja gitu? Enggak punya. Jadi ada hal yang membuat kita cepat melejit, yaitu momentum. Jadi kecepatan kita mengambil sebuah momen, karena momen itu kadang nggak hadir 2 kali. Jadi bagaimana kecepatan dan ketepatan kita untuk mengambil momen. Seperti misalkan contoh ketika saya mengambil momen untuk Vitabumin ya, mengambil momen untuk Vitabumin. Saat itu pada saat ditawari sempat tahu, saya kan ibu rumah tangga saya biasa, bisa nggak ya, sempat seperti itu juga sama. Namun sekali lagi bahwa kalau ini nggak diambil, barangkali kesempatan ini akan hilang gitu. Karena ketika yang jualan Vitabumin semakin banyak, maka saya akan menjadi orang kesekian ratus. Saya akan menjadi orang yang di belakang. Kenapa ini produk baru, kenapa nggak langsung saya ambil? Kemudian saya mengambil momentum itu. Salah juga momentum dan kecepatan kita mengambil.
Via WA juga bisa. Jadi kalau di tempat kami yang sudah berjalan ini, yang sudah berjalan ini reseller kita bergabung di dalam sebuah grup ya. Memang kita isi mereka dengan konten-konten gitu. Jadi tinggal nge-share aja di WA-nya, kemudian pasang status di Facebook-nya, bagaimana nanti diajarkan tentang optimasi untuk Facebook-nya gitu. Jadi optimasinya beriklan secara organik pun kita ajarkan. Jadi bukan hanya bagaimana cara beriklan berbayar gitu. Ketika memang tidak sanggup untuk beriklan berbayar, maka beriklan organik pun kita akan ajarkan. Semuanya akan diajarkan dari sisi masuk grup, kemudian bagaimana pertemanan, bagaimana cara menambah pertemanan yang tertarget, kemudian bagaimana optimasi untuk WA-nya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya marketplace dan Facebook saja, IG juga bisa, WhatsApp juga bisa, Facebook juga sekarang sudah ada marketplace-nya, itu juga bisa. Artinya semua peluang bisa dicoba. Nah, nanti di grup inilah kita akan belajar semua tentu ya. Kita akan berbagi. Kita akan belajar. Ada satu lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita, pertanyaan terakhir. Tanya Bun, strategi apa yang harus diterapkan dan bagaimana perilaku konsumen saat pandemi ini Bun? Saya punya bisnis tapi ini berdampak sekali buat saya. Nah ini pertanyaan menarik ini. Ini yang udah jalan ini berarti bisnisnya. Oke, silakan Bunda Evi. Ini kalau ini lebih ke teknis ini ya, strategi yang diterapkan dan bagaimana perilaku konsumen saat pandemi. Kalau di tempat kami sendiri itu perilaku konsumennya tidak berubah ya. Jadi dari pandemi maupun tidak pandemi itu nggak berubah. Jadi mungkin lebih banyak ke berubahnya lebih banyak dari pembayaran transfer ke pembayaran COD karena takut ditipu seperti itu nggak masalah bagi kami gitu. Tapi untuk perilaku konsumennya yang hit and run gitu ya tetap akan ada gitu. Namun memang nggak terlalu banyak karena persentase closing rate di tempat kami masih di atas 40%. Seperti itu. Kalau strategi yang diterapkannya memang setiap kita itu ada CS-nya ya kalau berhubungan langsung dengan konsumen. Jadi ini mungkin lebih tepatnya ketika Mbak Tias yang menjawabnya gitu. Namun saya bantu saja sedikit gitu. Kalau di tempat kami customer service ini memiliki yang namanya skill itu diajarkan. Jadi ada yang namanya rapat khusus customer service, ada yang namanya rapat khusus advertiser. Jadi setiap bagian-bagian kita memiliki rapat timnya sendiri-sendiri seperti itu. Nah untuk customer service ini selalu dibahas bagaimana caranya supaya customernya nggak menghilang, bagaimana cara follow up yang baik, kemudian bagaimana cara supaya customer itu cepat closingnya. Gitu. Jadi ada teknik-tekniknya sendiri seperti misalkan kami kasih bocoran sedikit ya. Seperti misalkan ketika ada customer yang datang, kemudian CS harus melayani pertama dengan baik dan jangan tanya namanya. Oke, ini jadi jangan bertanya nama itu di awal. Kemudian selalu memberikan pertanyaan di setiap akhir dari percakapan. Berkenan berapa botol Bunda dan lain sebagainya. Itu teknis-teknisnya. Oke, ini tentu menarik sekali. Kalau kita lanjutkan maka tidak akan pernah selesai pertemuan pada sore hari ini. Dan tentu kita berharap nanti kita akan ada kelas-kelas ya Bunda. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan banyak sekali. Ada yang bertanya bagaimana ikut berbisnis ini tapi belum punya modal. Kemudian bagaimana cara ikut bisnis ini tapi modal minim dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di kelas-kelas berikutnya. Tentu ini sebagai kayak semacam welcome ya, ucapan selamat datang di grup. Dan tentu teman-teman anggota grup ikuti aja terus di grup ini. Kita akan terus berbagi banyak hal tentu dengan tim-tim dengan para mentor yang nanti akan berbagi banyak hal di grup ini. Tentu
kami berharap betul kita bisa berbagi banyak orang ya, dan saya berharap juga kita ajak sebanyak mungkin orang untuk gabung ke grup ini agar nanti manfaatnya bisa tersebar ke banyak orang. Itu Bunda Evi, ternyata waktu begitu cepat, sudah 1 jam ya, dari jam 16 sekarang sudah jam 17, menunjukkan tepat jam 17.01, dan artinya perjumpaan kita cukup di live perdana di grup bisnis Bunda ini. Nah, saya ucapkan terima kasih Bunda Evi untuk pertemuan pada sore ini sudah banyak berbagi. Tentu kita akan jumpa lagi dengan teman-teman di grup ini di kesempatan yang lain, dan nanti kita agendakan rutin ya bersama dengan para mentor yang lain. Ini kalau nurutin pertanyaan masih banyak ya. Bagaimana cara melatih pelanggan dan sebagainya, nanti kita bahas di kelas-kelas berikutnya. Dan tenang aja Bunda dan sahabat semuanya di grup bisnis Bunda, kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang itu nanti tentu akan kita jadwalkan. Dan teruslah tetap stay di grup, dan bila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya, untuk bisa nanti kita jadikan semacam kurikulum, kemudian pembahasan yang diprioritaskan ya. Jadi nanti kita akan memprioritaskan materi-materi apa saja yang bisa kita bagi di pertemuan-pertemuan awal. Tentu karena saking banyaknya materi, tidak mungkin akan dalam satu waktu. Contoh pertemuan pada hari ini, tidak mungkin akan kita bahas semuanya, maka kita akan bagi menjadi beberapa tema, beberapa materi yang tentu nanti biar lebih efektif. Karena satu prinsipnya bahwa sebenarnya kita ini semangat kok belajar ya, saya kan akan sangat semangat belajar, tapi problemnya adalah semangat prakteknya yang barangkali nanti perlu kita dorong untuk bisa praktek lebih. Karena kalau belajar tapi tidak praktek-praktek, maka juga tidak ada hasil. Nah, maka nanti kita berharap satu materi sedikit, kemudian praktek, materi sedikit praktek, dan seterusnya. Dan kita berharap muncul 1000 CEO dari rahim PT Bunda Solusi Indonesia. Demikian, barangkali terakhir dari Bunda Evi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk penutup pada pertemuan sore hari ini. Jadi sekali lagi bahwa Bunda Corner ini adalah persembahan terbaik kami. Maka harapannya para bunda bisa ketika bergabung bersama kami bisa serius untuk mengembangkan seperti itu. Jadi bisa menge-share ke banyak teman-temannya supaya kebermanfaatan ini lebih gitu. Karena kami ingin memberikan kebermanfaatan ini seluas-luasnya, dan tanpa bantuan Bunda, Bunda Corner ini nggak akan besar seperti itu. Jadi bunda-bunda di sini pun bisa membantu kami dalam mewujudkan persembahan terbaik kami, dalam mempersembahkan keinginan kami yang ingin berbagi kepada semua para bunda di Indonesia ini. Jadi ajak teman-temannya, silahkan diundang ke dalam grup supaya ilmu yang kami berikan bisa lebih banyak manfaatnya dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Oke, alhamdulillah. Artinya kita sudah berada di penghujung acara, dan terima kasih atas bunda-bunda yang sudah ikut live pada sore hari ini. Bagi yang belum ikut live, maka tayangan video ini bisa disaksikan di tayangan Bunda ya. Dan semoga di pertemuan perdana ini bisa memberikan gambaran tentang apa yang akan kita lakukan di grup bisnis Bunda ini. Dan tentu kita mohon doa dari rekan-rekan sekalian, semoga hadirnya kami bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.